Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hidup anugerah Tuhan, khususnya di hari baru ini, di hari yang ketiga bulan Desember, bulan di mana kita memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari memaknai kasih Allah yang begitu luar biasa tersebut dengan senantiasa hidup mengikuti setiap kehendak-Nya, hidup senantiasa memaknai kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara mengawali aktivitas di sepanjang hari ini untuk merenungkan firman-Nya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini dari kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga ayat 13 hingga ayat 18. Maleakhi pasal 3 ayat 13 hingga ayat 18. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwasanya Engkau begitu mengasihi kami. Bahwasanya kami ini adalah milik-Mu. Dengan penuh kesetiaan, Engkau mau membimbing kami hidup pada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami, kami pula mau hidup mengasihi dan menghormati Engkau. Untuknya itu kami akan membaca merenungkan firman-Mu, mengawali aktivitas kami di sepanjang hari ini. Roh Kudus berkenan senantiasa berkarya dalam hidup kami, menolong kami untuk memahami mengerti dengan baik kehendak Bapa melalui perenungan firman-Mu pada saat ini. Kami ditolong untuk semakin memahami isi hati Tuhan, semakin memahami apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami senantiasa pula dibaharui dalam hati, pikiran, perkataan, bahkan sikap hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Maleakhi pasal 3 ayat 13 hingga ayat 18. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita hari ini saya memberi tema menghormati Allah. Menghormati Allah. Saudara-saudara, menghormati Allah berarti beriman kepadanya, mengasihinya, mengikuti kehendak-Nya serta beribadah kepadanya. Tetapi jika sikap kita berbanding terbalik dari hal tersebut atau menentang Allah, maka berarti kita tidak menghormatinya. Di dalam Alkitab, kedua sikap tersebut sering disebut orang benar dan orang fasik. Pada masa Maleakhi,
bangsa Israel mengalami kebingungan. Mereka menilai tidak ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah kepada Tuhan, nyaris sama saja. Sering pula saat ini, kita memang menjumpai banyak orang fasik hidup berlimpah dan mujur ketimbang orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat koruptor maju terus, sementara orang yang melaporkan korupsi begitu sering diabaikan. Banyak yang mulai merasa tidak ada gunanya hidup menjadi orang jujur. Tidak ada gunanya hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Tidak ada gunanya hidup menjadi orang yang menghormati Tuhan. Akibatnya banyak dari anak-anak Tuhan berpikiran sama seperti bangsa Israel, bahwa tidak ada perbedaan antara orang fasik dan orang yang benar, dan sebaiknya mengikuti saja perilaku orang fasik dan fokus mengumpulkan harta dengan tidak takut akan Tuhan, serta memberi diri pada hal-hal yang sekuler, serta menganggap beribadah kepada Allah adalah sia-sia dan tidak ada untungnya. Tetapi Tuhan merespon keras perkataan tersebut dan anggapan mereka. Di ayat 13 begitu jelas bahwa Tuhan dengan keras menentang prinsip yang demikian. Persoalannya, perbedaan yang diinginkan oleh bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain yang tidak beribadah kepadanya semata-mata hanyalah persoalan jasmania. Bapak Ibu Saudara, di ayat 17, Maleaki kemudian mulai menguatkan serta mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan pasti mengingat dan memperhatikan bangsa atau manusia yang takut dan menghormatinya. Sesungguhnya yang membedakan orang benar dan orang fasik ialah soal menjadi milik Allah. Itulah perbedaan yang mendasar ketika kita hidup menaati Allah dan mengasihinya. Perhatian dan kasih yang dicurahkannya cukup bagi kita dibandingkan dengan hal-hal jasmania yang hanyalah sementara. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memang membiarkan orang-orang fasik tanpa dihukum? Apakah Tuhan membiarkan orang-orang yang takut akan Dia semakin direndahkan? Tidak. Orang-orang yang berbicara kurang ajar tentang Tuhan ini lupa bahwa ada saatnya nanti Tuhan akan memperlihatkan perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan orang-orang fasik. Dalam ayat 17 dan 18 kita dapat membacanya. Pada akhirnya Allah akan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan akan menunjukkan kasih setia-Nya kepada mereka yang beribadah dengan tulus kepada Tuhan, yang dengan sepenuh hati telah melayani Allah. Sementara itu, Allah pun akan mendatangkan hukuman atas orang-orang fasik, seperti yang diberitakan oleh Nabi Maleaki pada pasalnya yang keempat. Dapat kita baca pada pasal 4, bacaan setelah bacaan kita hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, iman kita, ibadah kita tidak boleh diombang-ambingkan oleh perhitungan untung rugi dan tidak boleh digoyahkan oleh orang-orang fasik yang ada di sekitar kita. Takutlah akan Tuhan sepenuh hati, beribadahlah kepadanya tanpa ragu. Persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini yang boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih kami boleh diajar untuk senantiasa tetap teguh dalam kepercayaan kami, dalam sikap hidup kami yang senantiasa taat kepada Tuhan. Kami dimampukan pula
untuk senantiasa tidak mengikuti sikap hidup orang-orang fasik yang mengabaikan Tuhan dan yang tidak tunduk pada perintah Tuhan serta tidak menaati Tuhan. Kami kembali dikuatkan bahwa sesungguhnya ada perbedaan yang mendasar antara orang-orang yang menghormati Allah dan orang-orang yang tidak menghormati Allah. Bahwa kasih Allah tidak berkesudahan bagi kami semua, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan kehidupan kekal Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati pula kami sepanjang hari ini dalam beraktivitas, kami semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan kami pun kami mengandalkan Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati pula seluruh jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan hidup. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan senantiasa dikuatkan. Biarlah kiranya pula Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup, menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Berdoa pula bagi pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Semakin mengandalkan Tuhan dan semakin mengamini untuk senantiasa takut akan Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab tersebut. Tidak terombang-ambing pada perhitungan untung rugi, tidak digoyahkan oleh orang-orang fasik, dan dengan sepenuh hati tidak meragukan Tuhan, serta memberikan diri mereka hanya untuk melayani Tuhan saja, yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan bangsa dan negara kami, serta perdamaian bagi bangsa dan negara kami. Berkati pula hamba-hamba Tuhan dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Mampukan mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan dan tidak mendahulukan hal-hal yang duniawi, tetapi dengan sungguh-sungguh mengajak jemaat Tuhan untuk menaati Tuhan serta takut dan mengasihi Tuhan. Ya Bapa di sorga, berkati kiranya seluruh usaha jemaat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, usahakan, kiranya memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka dan senantiasa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berkati seluruh instansi pelayanan masyarakat yang bergerak dalam berbagai bidang. Biarlah pula memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan bermanfaat bagi sesama. Seluruh kehidupan kami dalam kendali dan otoritas Bapa sendiri. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.